Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenal apa itu mesin VVTi, serta mengenal perbedaan VVTi dan non-VVTi yang harus diketahui. Seiring perkembangan teknologi, sudah banyak produk kendaraan roda 4 yang mengandalkan mesin VVTi. Namun juga ada yang masih belum menggunakannya. Sayangnya, masih banyak yang masih belum memahami apa itu VVTi yang sudah disematkan pada kendaraan kesayangannya. Agar tidak salah kaprah, simaklah perbedaan Xenia VVTi dan non-VVTi berikut. Langsung aja mengenal apa itu mesin VVTi. VVTi atau Variable Valve Timing with Intelligence merupakan sebuah mesin dengan teknologi variable valve timing yang sudah diterapkan sejak tahun 1991 lalu. Penggunaan mesinnya mampu mendatangkan keuntungan karena kendaraan yang tersemat VVTi mampu menghasilkan tenaga besar, namun hemat bahan bakar. Kemampuan tersebut didapatkan karena VVTi sendiri mampu mengoptimalkan torsi mesin di setiap percepatan, sehingga menurunkan konsumsi bahan bakar serendah mungkin. Cara kerja sistemnya sendiri terbilang cukup sederhana, di mana mesin harus terus mengoreksi valve timing, atau bisa disebut jalur keluar masuknya baik udara maupun bahan bakar. Daihatsu termasuk salah satu vendor kendaraan yang sudah menggunakan mesin canggih. Satu ini ke beberapa produknya, bahkan beda. Xenia VVTi dan non-VVTi bisa dirasakan secara langsung, sebab adopsi teknologinya dapat memberikan segudang keunggulan dibandingkan kendaraan yang tidak menggunakan mesin ini. Minimnya pemeliharaan merupakan salah satu keuntungan yang dapat ketika kendaraan menggunakan mesin VVTi. Beda dengan Xenia VVTi dan non-VVTi ini dikarenakan tune-up mesinnya sudah tidak diperlukan lagi. Dengan adanya keuntungan tersebut, bukan berarti Anda bisa menggunakan kendaraan semena-mena. Mesin kendaraan masih memerlukan servis berkala demi menekan kerusakan pada bagian mesin lainnya yang dapat merugikan di masa mendatang. Namun, pastikan tidak mendatangi tempat servis sembarangan, karena mesin kendaraan harus mendapatkan perawatan tepat dari oli mesin yang dikeluarkan oleh pihak pabrikan mobilnya. Daripada mengambil resiko terlalu besar, kunjungi tempat servis kendaraan. Selain ditangani oleh pihak yang memahami betul seluk-beluk mesin ini, perawatan dilakukan dengan maksimal karena menggunakan produk resmi keluarga Daihatsu. Hasil diagnosanya pun tepat, sehingga kerusakan bisa diganti sedini mungkin. Perbedaan VVTi dan non-VVTi. VVTi dianggap lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan kendaraan yang tidak menggunakannya. Salah satu beda Xenia VVTi dan non-VVTi, bahkan ketika Anda mampu mengendarainya dengan benar, kemungkinan mesin dapat menghemat penggunaan bahan bakar hingga 30% jika dibandingkan dengan mesin konvensional. Perbedaan kedua mesin ini semakin terasa ketika melihat torsi yang dihasilkan mesinnya. Kendaraan yang dibekali mesin VVTi mampu menghasilkan torsi cukup besar dalam putaran mesin rendah, serta mampu menghasilkan horsepower melimpah pada putaran mesin tinggi. Wajar saja jika mesin canggih satu ini banyak disematkan pada produk mobil dengan kualitas jempolan. Dilihat secara kasat mata, spare part filter udaranya terlihat serupa dengan dual VVTi. Hanya saja mesin VVTi terasa lebih irit dan mampu menghasilkan tenaga besar tanpa perlu perawatan terlalu sering. Tentu saja keuntungan ini berbanding terbalik dengan kendaraan yang masih belum disematkan mesin canggih satu ini. Itulah perbedaan Xenia VVTi dan non-VVTi yang wajib Anda tahu. Berdasarkan ulasan singkat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Daihatsu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik.
terkenal irit bahan bakar dan mampu menghasilkan tarikan tenaga cukup besar. Nah, fungsi VVTi sendiri yang paling utama adalah mengatur waktu buka dan tutup katup masuk agar bisa diatur sedemikian rupa mengikuti beban kinerja mesin. Pengaturan katup ini mengandalkan ECU atau Electronic Control Unit yang akan menyesuaikan perintahnya dengan putaran mesin, volume udara, temperatur pendingin mesin, dan posisi throttle. Dengan begitu, suplai bahan bakar dan udara yang masuk diatur oleh katup membuat pembakaran menjadi sempurna. Di samping itu, gas buang juga cenderung lebih bersih dengan hadirnya sistem variable valve timing intelligent. Mobil ini menjadi lebih bertenaga. Menariknya, di sisi lain juga irit dan efisiensi dalam pemakaian bahan bakar. Emisi bahan bakar yang dikeluarkan pun ramah lingkungan, sehingga tidak terlalu menimbulkan asap pekat dari knalpot kendaraan. Sungguh sebuah teknologi yang dibutuhkan pada masa kini. Nah, cara kerja VVTi ini didukung oleh beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama, ada ECU yang menghitung ketepatan waktu kinerja masuk secara optimal berdasarkan kondisi operasi mesin. Kedua, katup kontrol oli atau OCV yang mengontrol tekanan hidrolik di bawah instruksi ECU. Ketiga, katrol VVTi yang secara terus-menerus mengubah timing katup menggunakan tekanan hidrolik. Sistem VVTi akan mengoreksi valve timing atau jalur keluar masuk bahan bakar dan udara. Pengoreksian ini disesuaikan dengan pijakan pedal gas dan beban yang ditanggung untuk menghasilkan torsi optimal di tiap putaran dan beban mesin. Agar target valve timing senantiasa tepat, maka sensor posisi crankshaft memberikan sinyal yang menjadi respon koreksi. Teknologi Dual VVTi. Selain VVTi, ada juga yang melakukan upgrade pada mobil keluaran terbaru dengan menyematkan mesin berteknologi Dual VVTi. Teknologi Dual VVTi mempunyai komponen exhaust valve yang telah dilengkapi dengan pengaturan waktu bukaan katup. Dalam satu mesin, terdapat dua buah akuator VVTi yang bekerja sama secara independen. Teknologi ini disebut dengan dual karena jumlahnya sepasang, yaitu pada katup isap dan katup buang. Dengan begitu, proses pembakaran menjadi lebih sempurna dan semakin ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar pun jadi lebih baik daripada mesin VVTi biasa. Dan yang terakhir, bagaimana cara perawatan VVTi? Adakah perawatan khusus untuk teknologi mesin VVTi atau dual VVTi? Nah, umumnya yang sering dijumpai, tidak ada perawatan khusus untuk mesin VVTi. Perawatan dilakukan reguler seperti biasa dan ganti oli secara teratur. Tambah putra, selain itu, performa VVTi juga bergantung pada sistem elektronik mobil yang sehat. Hal pertama yang harus dilakukan menjaga agar ECU tetap kering. Jika kamu mencuci kendaraan, pastikan komponen ini tidak terkena air langsung. Kerja ECU mengatur kinerja mesin tak lepas dari penerimaan informasi. Maksudnya, saat mesin melakukan pengerjaannya, ECU yang mengontrol pun mendapat timbal balik informasi mengenai kinerja mesin tersebut. Selain kinerja ECU juga berpengaruh dari filter. Filter yang kotor akan menghambat sensor untuk membaca kinerja mesin dan beresiko merusaknya. Selanjutnya, apakah sistem listrik mobil mengalami gangguan? Mulai dari korosi pada terminal aki atau kabel yang mulai lapuk. Ketidakstabilan arus listrik pada kendaraan pun akan berpengaruh pada ECU, peranti ICU yang berlebihan beban karena aliran listrik yang kurang baik beresiko cepat rusak. Demikian ulasan terkait pengertian teknologi mesin VVTi. Simak terus video selanjutnya.
Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!